Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini kembali saya akan membahas seputar eh, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi bertanggal 31 Oktober kalau tidak salah. Oke, dalam hal kali ini yang ingin saya bahas tentunya masih lagi seputar eh, disebutkan di dalam undang-undang ini honorer akan diangkat menjadi ASN. Oke, video pertama itu memang draft yang memang sudah sangat lama saya bahas. Ada 13 ribuan yang nonton walaupun ada pro dan kontra itu dibuang. Nah, di dalam undang-undang sini honorer disebutkan namun tidak terperinci seperti draft yang lama itu. Kita cek. Nah, namun sedikit mungkin lebih lengkap pembahasan undang-undang kali ini. Nomor berapa ya kemarin, nomor ya di akhir-akhir, apa namanya, di paling bagian akhir kita cek. Nah ini bahkan di sini di penutup, di bab penutup nih, ketentuan penutup pasal 66, pegawai non ASN atau nama lain wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024, berarti tahun depan. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Ya, karena memang banyak. PTT, GTT, THL, dan apalah itu namanya, honorer juga sebenarnya. Yang ada selama ini di seluruh instansi pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Namanya memang beda-beda, tapi intinya semua non-ASN. Nah, ini pasal 66 di Undang-Undang ASN tahun 2023. Di video kedua itu tidak saya bahas penjelasannya. Nah, kali ini saya akan bahas penjelasannya. Jadi undang-undang ini ada penjelasannya. Nah, walaupun tetap kita menunggu PP turunannya. Nah, kita cek penjelasan. Nah, ini penjelasannya, kita cari nomor 66. Ini nomor 10 udah jelas. Nomor berapa nih? Nomor 28 ke bawah lagi. Nomor 47, 50, 62. Nah, ini dia. Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu lihat. Coba saya besarkan, apakah bisa? Nah, ini saya besarkan. Jadi semoga jelas Bapak Ibu lihat penjelasan pasal nomor 66 di Undang-Undang ASN. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, pelan-pelan saya bacakan. Yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk 1. Verifikasi, 2. Validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah, dalam hal ini memang perlu lagi penjelasan lebih detail, itu yang disebut nanti PP turunannya, peraturan pemerintah turunannya, yang lebih membahas secara detail. Di antaranya tentunya adalah tentang 4 hal dalam penjelasan ini. Yang pertama, verifikasi. Nah, dalam hal verifikasi mungkin kita sudah terbayang bahwa dalam hal ijazah, terus lagi umur, karena misalnya umurnya sudah 60 tahun, tentu kan itu sudah pensiun, itu berat biasanya untuk didata. Nanti pasti akan ada syaratnya, minimal misalnya 1 tahun sebelum pensiun. Nah, kurang lebih seperti itu. Dilihat nanti di tanggal lahir, biasanya seperti itu. Tentu juga di ijazah. Nah, kita tahu semua bahwa guru itu wajib memiliki ijazah S1 atau berijazah S1. Maka jika D3 itu biasanya berat. Nah, bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Apalagi. Nah, dan berkaitan dengan data-data yang lainnya. Apakah benar misalnya di data Dapodiknya dia sebagai guru lebih dari yang ditentukan. Biasanya PP turunannya itu akan menyebutkan tahun biasanya. Misalnya minimal mengabdi 5 tahun. Nah, berarti jika tahun 2024 pendataannya, berarti dihitungkan 2023,
22, 21, 20, 2019. Maka yang ber-TMT misalnya 2018 akhir atau 2019 Januari, misalnya di Januarinya termasuk misalnya. Tentu lebih diutamakan yang ber-TMT lebih lama. Misalnya sudah mengabdi ada 15 tahun, ada Bapak Ibu 10 tahun, itu banyak. 7-5 tahun itu tentu lebih banyak lagi. Nah, tentu yang tahun TMT-nya lebih lama mengabdi tentu diprioritaskan. Biasanya verifikasinya seputaran itu. Juga validasi, misalnya apa namanya? Nah, ini validasi ini yang berkaitan apa nanti? Apa namanya? Kita tunggu PP turunannya. Kalau verifikasi, validasi biasanya berkaitan dengan data administrasi. Nah, kalau pengangkatan, nah, pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah, ini yang kita tunggu. Tapi isu yang saya dengar itu adalah yang berhak atau yang berwenang mengangkat itu nanti hanya Kemendikbud. Nah, kenapa Kemendikbud? Kita tahu, sama-sama tahu selama ini, jika daerah yang mengangkat, kita sama-sama tahu, semuanya nanti akan menyerbu kepala daerah, terkhusus dalam hal ini BKD. Nah, nanti akan diserbu BKD tiap daerah, maka akan menjadi polemik lebih parah lagi. Tapi jika di Kemendikbud, nah nanti kan akan ketahuan. Jadi misalnya yang berhak mengangkat itu adalah Kemendikbud sesuai data yang dikirimkan misalnya, atau data yang ditarik dari Dapodik. Karena Dapodik itu datanya sudah sangat valid. Misalnya teman saya itu ada, dia pernah mengajar 5 tahun, terus berhenti 2 tahun, kembali lagi mengajar lagi sekarang. Jadi data 2 tahun kosong itu tidak terbaca di Dapodik. Nah, maka terputus. Nah, itu juga berpengaruh dalam nanti verifikasi dan validasi data. Nah, kalau misalnya lembaga daerah, nah itu kan takut nanti dimainkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berharap yang mengangkat itu adalah Kemendikbud dengan data yang ditarik itu dari Dapodik. Karena memang sulit untuk merubah dan mengganti data Dapodik. Nah, yang awalnya misalnya dia di TU, ternyata dia memang sudah S1, karena sekarang sudah banyak yang linear dari berbagai macam jurusan, misalnya diganti dengan guru. Nah, data perangkatnya itu kan tidak ada tahun-tahun sebelumnya ketika dia tidak mengajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita ada lembaga yang memang berkeadilan. Kalau daerah itu sulit, pasti nanti banyak yang mendatangi BKD atau kepala-kepala daerah untuk familinya dipilih atau diangkat. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar kejelasan undang-undang ASN ini. Jadi memang sesuai dengan undang-undang ini tidak ada nanti tes. Jadi memang sistemnya sudah pengangkatan. Nah, mungkin tes itu tahun ini adalah yang terakhir mungkin. Karena berdasarkan undang-undang ini jelas nanti sistem pengangkatannya hanya verifikasi, validasi, dan pengangkatan. Ya, boleh juga mungkin kita kembali sedikit ke belakang di zaman Presiden SBY, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, validasi data memang sudah memenuhi syarat, maka dilakukan pengangkatan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Yang saya ingat zaman itu minimal mengabdinya itu 5 tahun. Rata-rata sudah diangkat untuk menjadi ASN. Demikian Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Semoga yang berhak nanti akan diangkat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Semampu saya jawab. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.